Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman selama saya bertugas sebagai petugas kesehatan haji Indonesia. Materi yang akan saya sampaikan pada kali ini tentang tips kesehatan selama Bapak Ibu para calon jemaah haji berada di Arafah. Tidak terasa, sebentar lagi Bapak Ibu akan menjalani prosesi ibadah haji, yaitu salah satunya adalah wukuf di Arafah pada tanggal 15 Juni 2024. Bapak Ibu para calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tips kesehatan di Arafah yang akan saya sampaikan pada kali ini. Pertama, Bapak Ibu para calon jemaah haji harus bisa diri sendiri, mengenali kondisi kesehatan Bapak Ibu para calon jemaah haji. Kemudian Bapak Ibu juga harus tahu kondisi alam di Arafah. Dan yang selanjutnya, Bapak Ibu para calon jemaah haji harus tahu pula kegiatan-kegiatan yang akan dijalani selama berada di Arafah. Bapak Ibu para calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada tanggal 14 Juni 2024 atau tepatnya pada tanggal 8 Zulhijjah, Bapak Ibu akan diberangkatkan dari hotel dengan menaiki bis, sudah berpakaian ihram dan berniat haji untuk menuju Arafah. Setibanya di Arafah, Bapak Ibu para calon jemaah haji akan ditempatkan di tenda sesuai dengan kloternya. Kemudian kegiatan pada tanggal 14 Juni ini atau tanggal 8 Zulhijjah ini, Bapak Ibu calon jemaah haji tidak ada kegiatan yang sifatnya fisik. Mungkin di sini menunggu atau bermalam semalam di Arafah dan hanya berzikir, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, besoknya baru Bapak Ibu para calon jemaah haji akan menjalani prosesi wukuf, yaitu menjelang zuhur. Setelah zuhur ada prosesi wukuf, yaitu dengan adanya khutbah pada saat khutbah wukuf. Nah, Bapak Ibu calon jemaah haji, di sini kegiatan fisiknya sangat minimal sekali. Jadi tidak ada kegiatan fisik yang berlebihan. Duduk, berdoa, berzikir di situ. Mungkin yang saya ingatkan, yang sering terjadi adalah tersesat saat Bapak Ibu para calon jemaah haji ke toilet karena lupa tenda pulang. Nah, Bapak Ibu calon jemaah haji, saran saya untuk ke toilet itu jangan sendirian, mungkin bisa ditemani oleh rekannya para calon jemaah haji. Dan khusus untuk lansia juga harap untuk selalu didampingi. Bapak Ibu para calon jemaah haji yang dimuliakan Allah, tips sehat untuk selama di Arafah ini, Bapak Ibu para calon jemaah haji yang mempunyai kesehatan atau penyakit kronis seperti penyakit diabetes, penyakit hipertensi, kolesterol, jantung, stroke, dan lain-lainnya, jangan lupa untuk diminum obatnya secara rutin dan teratur. Sekali lagi, jangan lupa obatnya diminum secara rutin dan teratur. Sebelumnya saya sudah menyampaikan di video saya bahwa jumlah obat-obatan minimal dibawa 1 minggu, ya, 1 minggu dikalikan dengan jumlah pemakaian per hari. Silahkan mungkin bisa dilihat di video saya. Dan untuk yang lainnya, bahwa kondisi di Arafah pada saat prosesi wukuf adalah sangat panas. Suhu waktu di Arafah bisa mencapai 40 derajat lebih. Jadi, Bapak Ibu calon jemaah haji mempunyai risiko kesehatan, yaitu terjadinya dehidrasi dan sengatan panas. Juga bisa terjadinya eksaserbasi akut untuk penyakit-penyakit yang kronis, seperti yang mempunyai diabetes, gulanya bisa menjadi tinggi, atau yang mempunyai hipertensi, tekanan darahnya bisa menjadi tinggi. Dan oleh karena itu, tipsnya bagi Bapak Ibu para calon jemaah haji, pertama harus banyak minum.
1 jam 1 gelas atau 200 mili per jam. Jangan menunggu haus. Ini penting. Kemudian Bapak Ibu calon jemaah haji jangan sampai terpapar matahari langsung. Jadi Bapak Ibu usahakan jangan terlalu banyak berkeliaran di luar tanpa alat pelindung diri. Kemudian Bapak Ibu para calon jemaah haji di Arafah ini juga sangat rentan sekali untuk terjadinya sengatan panas. Nah, hal ini bisa diantisipasi dengan banyak minum, tidak terpapar langsung sinar terik matahari, jadi meminimalisir kegiatan-kegiatan yang di luar tenda yang sekiranya tidak diperlukan. Kemudian apabila terjadi gejala sengatan panas, yang pertamanya mungkin jemaah haji akan merasakan lemah, lemas, kemudian ada mual, ada pusing, kemudian mulai ada linglung atau terjadi disorientasi. Nah, hal ini bisa diatasi dengan banyak minum, kemudian bisa juga melakukan kompres dengan air es, kemudian ditempatkan di ruang yang terbuka. Kemudian apabila sudah berlanjut sengatan panas ini bisa terjadi yang namanya heat cramp. Jadi terjadinya kejang-kejang otot. Nah, hal ini juga harus diwaspadai. Biasanya kalau kita periksa suhunya bisa lebih dari 38 derajat Celcius. Kalau terjadi demikian, maka tetap kalau jemaah haji ini dalam keadaan sadar, diberikan minum, kemudian diberikan kompres es. Bisa ditempatkan di lipat-lipat paha atau di ketiaknya. Kemudian bajunya dilonggarkan, kemudian dikipas-kipas. Ini penting juga ya untuk para calon jemaah haji cara mengatasi terjadinya heat cramp atau kejang-kejang otot akibat sengatan panas ini. Dan yang lebih parah lagi, apabila terjadi sengatan panas ini, maka jemaah haji bisa sampai terjadi pingsan, tidak sadarkan diri, bahkan mungkin terjadi kejang-kejang pula. Dan hal ini suhunya lebih dari 39 derajat Celcius. Nah, ini biasanya penanganannya dengan cara menyemprotkan air es ke seluruh badan jemaah haji ini. Nah, untuk hal ini karena kondisi Arab Saudi atau di Arafah ini sangat panas, sekali lagi salah satu penanganannya adalah dengan banyak minum. Kemudian kalau misalkan ada handuk, basahi handuk dengan air biasa bisa atau dengan air es juga, kemudian kita simpan di badan kita ya, di badan kita untuk dikompreskan seperti itu. Tapi ingat bahwa Bapak Ibu para calon jemaah haji ini sedang berikhram dan tidak boleh menutup kepala untuk jemaah haji pria ya, itu tidak boleh untuk menutup kepala, jangan sampai handuknya nanti ditaruh di kepala, menutupi kepala. Itu diusahakan tidak boleh karena tidak boleh menutup kepala ini. Jadi itulah tips saya untuk para calon jemaah haji yang sedang menjalankan, mungkin sebentar lagi akan menjalani prosesi wukuf. Dan sedikit tambahan mungkin pada waktu dulu di video sebelumnya bahwa cairan olarit ini sangat membantu sekali untuk mengatasi dehidrasi. Jadi cairan olarit ini bukan hanya untuk mengatasi diare, tapi juga untuk bisa mengatasi dehidrasi akibat penguapan. Kita tahu sendiri bahwa suhu udara di Arab Saudi sangat panas, sedangkan kelembabannya rendah. Jadi jarang sekali berkeringat. Tiba-tiba jemaah haji kalau terjadi dehidrasi itu urinnya sedikit, kemudian badannya lemas, ada linglung atau disorientasi dan sebagainya. Jadi oralitnya silahkan diminum untuk yang 500 mili, aqua 500 mili atau air mineral 500 mili itu bisa Bapak Ibu calon jemaah haji isi dengan 2 saset ya, 2 saset oralit itu bisa diminum. Apakah harus satu kali tegukan harus habis? Tidak juga Bapak Ibu calon jemaah haji, selama kondisi air minumnya rasanya tidak berubah, artinya masih
kemudian warnanya juga tidak berubah, kondisinya baik, itu bisa diminum. Bisa dalam 1 kali 24 jam itu untuk diminum. Itu saja mungkin Bapak Ibu para calon jemaah haji, tips saya, tips kesehatan selama Bapak Ibu para calon jemaah haji berada di Arafah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, keselamatan, dan hajinya menjadi haji yang makbul dan mabrur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.